Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawana, amma ba'du. Pertama sekali, puji syukur kita pada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berhadir dan berkumpul dalam acara Cahaya Senja pada kesempatan sore hari ini. Kemudian salawat serta salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang terbaik bagi segala kehidupan kita. Pertama sekali yang sama kita hormati Bapak Ibu dosen yang berhadir pada kesempatan ini, dan kemudian juga dari Badan Kenajiran Masjid Taqwa UMSU yang berhadir pada kesempatan ini, dan juga kepada seluruh kita jamaah baik mahasiswa maupun mahasiswi yang berhadir pada kesempatan ini rahimakumullah. Kepada saya dimintakan hari ini atau temanya adalah tentang tarjih, ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah tarjih, ya, tarjih itu adalah salah satu lembaga atau majelis di Muhammadiyah atau di Perserikatan Muhammadiyah yang membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum-hukum di seputar agama. Nah, kalau di ormas lain, misalnya di Nahdlatul Ulama, itu ada namanya Bahsul Masail. Nah, itu nama lembaganya kalau membahas tentang masalah hukum. Kalau di Al-Wasliyah ada namanya Dewan Fatwa. Di Majelis Ulama ada disebut dengan Komisi Fatwa. Kemudian di Persis atau Persatuan Islam ada disebut dengan Dewan Hizbah. Nah, kalau di Muhammadiyah maka namanya adalah Majelis Tarjih, ya. Dulu awal-awalnya waktu berdirinya Majelis Tarjih tahun 1927 di Pekalongan, ya. Pada waktu itu ada Kongres Muhammadiyah. Nah, dulu namanya ada ditawarkan, pertama ada namanya Majelis Ijtihad. Kemudian ditawarin lagi namanya Majelis Taftish, ya. Nah, baru kemudian ada yang memahami namanya tarjih. Nah, sehingga akhirnya oleh Kiai Haji Mas Mansur pada tahun 1928 ditetapkan namanya menjadi Majelis Tarjih, ya. Nah, kenapa disebut dengan Majelis Tarjih? Karena tarjih itu artinya dari kata rajjaha yurajjihu tarjihan, yang artinya adalah menguatkan. Nah, jadi menguatkan itu artinya apa? Ada dalil-dalil yang kelihatannya saling bertentangan, itu kemudian dipilih yang paling kuat. Ya, jadi misalnya ada dalil-dalil nih dari Al-Qur'an, dari hadis, kemudian ada yang kelihatannya bertentangan, satu bilang begini, yang satu bilang yang lain lagi, maka dipilih kira-kira mana yang paling kuat untuk diamalkan. Nah, itulah yang disebut dengan tarjih. Ya. Nah, jadi oleh karena itu sekarang ini namanya bukan Majelis Tarjih lagi. Jadi mengalami perkembangan-perkembangan, itu mulai dari Majelis Tarjih sampai sekitar tahun 2000, ya. Tahun 2000 mulai berdirinya dari tahun 1927. Nah, tahun 2000 mulai ada penawaran namanya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Nah, jadi berkembang lagi namanya. Jadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam itu pada masa Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah ketika menjadi Ketua Majelis Tarjih. Nah, kemudian di atas tahun 2005 ke atas sampai sekarang, maka namanya sekarang sudah dibakukan, ditetapkan namanya Majelis Tarjih dan Tajdid. Ya, jadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Nah, ini berlaku mulai dari pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah,
bahkan tarjih itu bisa berdiri sampai pimpinan cabang Muhammadiyah. Nah, itulah makanya kita perlu melihat bahwa inilah sejarahnya dan inilah sebuah lembaga yang merupakan pemikiran yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum atau fatwa-fatwa di seputar masalah keagamaan. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan bahwa tarjih itu dalam literatur Muhammadiyah ada 3 pengertiannya. Nah, yang pertama itu tarjih itu artinya membandingkan dalil-dalil yang kelihatannya saling bertentangan untuk dipilih yang paling kuat. Ya, kalau misalnya dalil-dalil bertentangan itu yang satu sahih, yang satu dhaif, itu sudah jelas. Ditinggalkan yang dhaifnya, diambil yang sahihnya. Contohnya saya ambil ya, kalau misalnya dipilih yang paling kuat, yang tidak kuat ditinggal. Nah, dari sejak tahun 1939 itu Muhammadiyah sudah Muhammadiyah itu sudah memutuskan bahwa doa berbuka puasa itu adalah zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Jadi bukan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, terutama dalam kitab Sunan Abi Daud, itu ada 2 hadis yang berurutan nomornya, beda 1 nomor ya, nomor hadis. Itu di nama babnya al-qaul indal iftar. Ucapan ketika berbuka puasa. Jadi di hadis yang pertama disebutkan Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Jadi tidak ada kata wabika amantu, tidak ada kata birahmatika ya arhamar rahimin di kitab asli Sunan Abi Daud. Nah, sekarang dalam pengkajian ilmu hadis itu ada namanya takhrijul hadis. Bahkan sudah ada yang digitalnya. Kita bisa mencari kata Allahumma lakasumtu. Saya sudah menemukan di 100 tempat, di 100 riwayat itu tidak ada satupun kata wabika amantu ya birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi aslinya apa? Yang tertulis di kitab-kitab hadis itu Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, kemudian di bawahnya lagi 1 nomor hadis zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Nah, ada 2 hadisnya ini, doa berbuka puasa. Nah, oleh Muhammadiyah, oleh tarjih tadi itu dikaji, dipilih yang paling kuat. Nah, karena ternyata setelah diteliti hadis Allahumma lakasumtu itu adalah hadis dhaif. Ya, hadis lemah. Kenapa hadis lemah? Karena perawinya, ada seorang perawi sebelum Nabi Muhammad namanya Mu'az bin Zuhrah. Ya, menurut keterangan para ulama biografinya, Mu'az bin Zuhrah itu adalah tabi'in. Ya, jadi tabi'in itu tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah beda zaman. Nah, seharusnya di atas tabi'in itu siapa? Sahabat Nabi. Nah, kalau definisinya kan sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, wafatnya pun dalam keadaan Islam, maka disebut dengan sahabat. Nah, kalau tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat, ya, dalam keadaan beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Kalau dia kafir tidak dianggap sebagai tabi'in dan tidak dianggap sebagai sahabat. Mu'az bin Zuhrah ini ternyata tabi'in, berarti ada 1 orang sahabat yang enggak disebutkan di situ. Dia langsung lompat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu hadis Allahumma lakasumtu adalah hadis dhaif. Oleh Muhammadiyah ini tidak dipilih, dipilihlah yang zahabaz zama'u. Kenapa? Karena hadisnya hasan, di atas dhaif, di bawah sahih. Nah, itu lebih kuat, makanya dipilih oleh Muhammadiyah yang zahabaz zama'u itu.
Nah, ini pengertian tarjih yang pertama. Pengertian tarjih yang kedua adalah membanding-bandingkan dan memilih yang terkuat di antara pendapat ulama-ulama mazhab. Ya, terutama ulama-ulama fikih. Ya, membandingkan pendapat-pendapat kaul-kaul yang diucapkan oleh para ulama-ulama mazhab. Nah, disinilah makanya Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Ya, kalau saudara-saudara kita di Al-Wasliyah itu langsung di anggaran dasarnya disebutkan berpegangan kepada Al-Quran, Sunnah, dan bermazhabkan Syafi'i. Itu jelas itu. Nah, tapi kalau di Muhammadiyah tidak ada, kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dan tajdid, ya. Jadi tidak ada istilah kita di Muhammadiyah itu pakai mazhab apa misalnya. Nah, kalau di beberapa umat Islam mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki dan lain sebagainya. Nah, maka oleh karena itu, kalaupun Muhammadiyah tidak bermazhab, bukan berarti Muhammadiyah anti mazhab, tidak. Ya. Tapi pendapat-pendapat mazhab itu dipilih oleh Muhammadiyah mana kira-kira yang paling kuat, yang paling mendekati sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, saya ambil contoh misalnya tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu dalam Al-Fatihah dikeraskan atau tidak dikeraskan? Itu ada pendapat mazhab. Pertama, menurut Syafi'i itu dikeraskan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dikuatkan. Tapi ada mazhab Hambali mengatakan Bismillah itu tidak dikuatkan. Artinya bukan tidak dibaca, tapi tetap dibaca, tapi disirkan, dilirihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya gitu. Ya. Nah, mazhab Maliki mengatakan tarkul basmalah. Ya, Bismillah itu nggak dibaca. Dan dalilnya ada. Yang Rasulullah itu membuka sholatnya dengan langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, begitu. Nah, maka oleh karena itu Muhammadiyah ketika berbeda dalam hal ini memilih kira-kira yang dipilih yang mana. Ternyata Muhammadiyah milih dua dalam hal ini. Boleh Bismillah dikeraskan, boleh juga Bismillahnya tidak dikeraskan. Tapi umumnya rata-rata kita di Sumatera Utara ini atau di Medan itu rata-rata disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, begitu. Tapi jarang-jarang kita di Medan mendengar ada imam yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ditanya di sini, kalau di Medan ini kalau ada yang kayak gitu ustadznya, wah ini belum Baitul Arqam nih ustadznya katanya. Ya, atau ada yang mempertanyakan kemuhammadiyahannya, padahal itu putusan tarjih. Ya, nah jadi itu terutama membanding-bandingkan pendapat mazhab. Misalnya contoh lagi, tarjih itu membanding-bandingkan pendapat ulama dipilih yang kuat. Nah, ketika bersentuhan tangan laki-laki dan perempuan apakah membatalkan wudhu atau tidak, mazhab Syafi'i mengatakan harus berwudhu lagi. Ya, mazhab Ambali juga ada penegasan, Maliki, tapi boleh bersentuhan tapi tidak menimbulkan syahwat katanya. Nah, dalilnya ada. Dalilnya apa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh bersentuhan itu batal dari ayat Quran aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Nah, kemudian kalau mazhab Hambali atau Maliki mengatakan bersentuhan kulit laki-laki perempuan tidak membatalkan wudhu selagi tidak disertai dengan syahwat. Contohnya apa? Misalnya disentuhlah tangannya Rasulullah pernah berangkat sholat itu udah wudhu, sebelum berangkat ke masjid mencium kening istrinya. Ya, dicium kening istrinya terus pergi nggak wudhu lagi. Ya, nah jadi orang mengatakan, oh kalau begitu
Ada yang mengatakan boleh, nggak membatalkan, berarti dengan tidak disertai oleh syahwat. Nah yang kedua, Nabi pernah waktu sedang sholat, Aisyah tidur melintang di depannya. Karena dia mau sujud, terhalang tempat sujudnya, dipegangnya kaki Aisyah tanpa alas sekalipun digesernya. Dan Rasul terus melanjutkan sholat. Nah dari dalil itulah mengatakan, oh nggak apa-apa bersentuhan itu. Nah tetapi pada waktu kita bikin video pembelajaran umsu yang mulai dari toharoh, mulai dari apa itu semua, itu kita hapus itu persyaratan ini. Kenapa? Karena libido seseorang itu nggak sama. Ya, kalau kita terapkan, tapi memang katanya oh Muhammadiyah lebih memilih pendapat Maliki dalam hal ini. Ya, kadang-kadang ada nanti yang sama istrinya sentuhan atau siapa, udah nggak usah wudhu lagi, dia langsung sholat misalnya. Nah, tetapi ketika kita kaji-kaji, ternyata libido seseorang itu nggak sama. Ada orang kalau disentuh perempuan, ya rambutnya berdiri, bulu-bulu kuduknya berdiri, ya berarti itu udah terkena syahwat lah itu. Ya. Ada yang disentuh perempuan biasa-biasa saja, diam dia, tenang, kayak nggak ada reaksi begitu. Tapi disentuh oleh laki-laki juga, wah baru nafsu dia. Wah ini bahaya ini, ya. Nah, itu bahaya kali lah itu, ya. Janganlah itu, ya. Jangan ya dek ya, silanya gitulah. Nah, jadi oleh karena itu, maka dalam hal ini Muhammadiyah banyak katanya milih Maliki daripada Syafi'i itu tadi. Itulah pengertian tarjih yang kedua. Nah pengertian tarjih yang ketiga nih, karena kita waktunya juga singkat, yang ketiga adalah tarjih itu mulai tahun 2000 ke atas dirumuskan bukan lagi cuma membanding-bandingkan dalil, saling menguatkan satu dalil dengan dalil lainnya, tapi merespon setiap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan agama Islam. Nah makanya mulai tahun 2000, 2005 ke atas itu sampai sekarang itu putusan tarjih itu berkaitan dengan fikih tata kelola. Ya ini kan persoalan sosial kemasyarakatan ini. Kemudian membahas tentang fikih air, ya bagaimana mengelola air, fikih kebencanaan. Kemudian Muhammadiyah membahas tentang fikih difabel yang tahun 2021. Bagaimana Muhammadiyah mensikapi difabel atau kaum difabilitas. Kemudian ada tahun 2018 fikih lalu lintas. Ya. Jadi Muhammadiyah merespon tentang persoalan lalu lintas di Indonesia. Ya. Nah, kemarin lewat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, saya tawarkan ke Polrestabes bahwa Muhammadiyah Kota Medan siap bekerja sama melakukan penyuluhan terutama kepada fikih lalu lintas kepada kepolisian. Nah, polisi langsung Polrestabes merespon, wah ini bagus juga nih Ustadz katanya ya. Nah, nanti kita akan ada pertemuan. Jadi polisi dari sudut pandang undang-undang lalu lintasnya, kita dari fikih lalu lintas. Dan ini cocok sekali. Kenapa? Karena lalu lintas yang paling kacau sedunia adalah lalu lintas di Kota Medan. Ya, jujur saja lah ya. Kalau kita naik lalu lintas di Kota Medan ini udah salah arah ya, kita yang benar arahnya sesuai dengan petunjuk, malah kita yang dimarahin ya. Kita tegur, "Weh, itu udah salah jalan." Nah, apa kata dia? "Emangnya punya jalan bapak moyangmu," katanya ya. "Punya jalan bapak kau ini," katanya. Kita yang dimarahin. Masuk lampu merah simpang pelangi, makin pelangi lampu merahnya, nggak jelas ya. Luar biasa itu. Jadi makanya kalau nanti Muhammadiyah tuan rumah muktamar lalu lintasnya kayak gini, waduh malu juga kita menyambut tamu-tamu yang akan datang ke Sumatera Utara, terutama ke Kota Medan. Nah inilah artinya fikih lalu lintas, fikih kebencanaan, fikih anak, perlindungan anak, bahkan ada namanya fikih informasi atau fikih medsos. Nah, nanti bolehlah sekali-sekali karena saya dikasih temanya tentang tarjih, kita bahas fikih medsos nanti. Nah, bagaimana fikih medsos, bagaimana gibah modern sekarang. Kalau dulu gibahnya kan pakai mulut,
ngomong, yang dengerin orangnya terbatas. Kalau sekarang dengan jari-jari tangan kita itu bisa jutaan yang menyaksikan gibah kita itu. Nah, bagaimana ngampuni dosanya itu? Nah, ini luar biasa ini, begitu kita ketik, di-share, wah, jutaan orang membacanya itu. Bagaimana cara tobatnya itu? Kan susah juga itu. Nah, beda kalau kita gibahnya langsung sini, jumpai orangnya masih hidup, kita minta maaf, selesai. Nah, tapi kalau ini, waduh gawat sekali. Nah, ini nanti ada fikihnya. Baik, sebelum nanti tanya jawab, saya ingin tambah satu lagi. Ada yang disebut dengan produk-produk tarjih. Artinya produk hukum tarjih itu ada 3, singkat saja, kita banyakkan tanya jawab. Yang pertama ada namanya putusan tarjih. Nah, itulah produk tarjih ya, putusan tarjih. Yang kedua ada namanya fatwa tarjih. Ya, fatwa. Nah, yang ketiga namanya wacana tarjih. Jadi ada 3 ini. Nah, kita bedakan dulu. Putusan tarjih adalah putusan Muhammadiyah dalam bidang agama. Ya, dalam bidang agama. Ya, kenapa? Dan bukan putusan majelis tarjih. Nah, kenapa saya katakan demikian? Itu definisinya dari pimpinan pusat, bahwa yang ikut bersidang itu bukan majelis tarjih saja, tapi seluruh pimpinan perserikatan yang 13 orang pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, ya, itu ikut bersidang. Jadi putusannya resmi menjadi putusan perserikatan dalam bidang agama. Maka putusan tarjih sifatnya mengikat kepada seluruh warga perserikatan Muhammadiyah. Ya, contohnya apa? Kalau sudah diputuskan misalnya fikih sholat munfarid, bagaimana pelaksanaan sholat menurut tata cara Muhammadiyah, diputuskan dalam Munas, maka semua kita warga perserikatan Muhammadiyah wajib mengikuti putusan tersebut. Nah, itu namanya putusan tarjih. Nah, yang kedua ada namanya fatwa tarjih. Fatwa tarjih itu bagaimana? Sifatnya tidak mengikat. Ya. Karena fatwa tarjih itu yang memutuskan cuma tim divisi fatwa. Ada 9 orang. Jadi ada surat, misalnya Bapak Ibu Saudara ngirim surat, disampaikan ke majelis tarjih, dibahas oleh tim 9. Setelah itu dibuat draftnya, dijawab, dikeluarkan dalam majalah Suara Muhammadiyah, kolom tanya jawab agama. Ah, disitulah ditulis. Nah, kalau sudah banyak kolom tanya jawab agamanya, baru dibikin jadi buku, satu buku namanya Tanya Jawab Agama Fatwa-Fatwa Tarjih. Nah, itu. Ada 9 jilid sekarang bukunya. Nah, kalau putusan tarjihnya ada 3 jilid. Jilid 2-nya belum terbit. Kan aneh juga itu. Jilid 1-nya udah terbit, 2-nya belum, 3-nya sudah. Nah, tapi kemarin saya dapat informasi dari pimpinan pusat majelis tarjih, insya Allah bulan Ramadan ini akan keluar tarjih jilid 2. Ya, ini infonya valid nih ya, dapat dari pimpinan pusat. Insya Allah akan muncul tarjih jilid 2. Nah, jadi oleh karena itu yang ketiga ada namanya wacana. Wacana itu apa? Wacana itu adalah sesuatu yang masih dibicarakan di Muhammadiyah, tapi belum jadi putusan, belum jadi fatwa, masih didiskusikan. Contohnya apa? Ada fikih anti korupsi, itu masih draft itu, walaupun bukunya udah keluar. Ada fikih ulil amri. Nah, Muhammadiyah kan dituduh nih nggak taat ulil amri. Jadi kalau udah penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, wah ini nggak taat ulil amri nih. Orang semua pada ikut ulil amri. Ulil amri diartikan pemerintah. Tapi dalam kajian Muhammadiyah ternyata ulil amri itu luas, bukan hanya pemerintah. Yang pakar di bidangnya dalam bidang ilmu falak itu juga ulil amri. Ya, ulama-ulama yang ahli dalam bidangnya itu juga ulil amri. Jadi banyak penafsirannya, tapi belum jadi putusan. Nah, ada lagi misalnya fikih perempuan, itu masih wacana. Walaupun sudah dibahas di Munas Tarjih, tapi belum keluar tanfisnya. Nah, di fikih perempuan ini menarik. Ada draft, dan waktu itu saya ikut sidangnya. Itu draftnya menyebutkan bolehnya perempuan menjadi imam sholat laki-laki.
Ya, itu sempat muncul di draft Tarjih 2010 di Malang. Ya. Waktu itu lagi booming-boomingnya, atau kalau kita sekarang viral-viralnya, Dr. Aminah Wadud. Ya, kalau kenal Dr. Aminah Wadud ini adalah, nanti di YouTube bisa dilihat itu, dia adalah seorang perempuan, aktivis perempuan, feminisme, memimpin sholat berjamaah Jumat sekaligus jadi khotib Jumat, di mana makmumnya adalah laki-laki dan perempuan, muazzinnya perempuan, ya, semuanya laki-laki jadi makmum di situ. Nah, tapi memang anehnya ada hadis di Sunan Abi Daud yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan namanya Ummu Warokoh, hafal Quran, minta izin kepada Rasulullah SAW supaya mengimami sholat di rumahnya, di mana jamaahnya ada seorang muazzin. Muazzinnya itu namanya, bukan namanya ya, muazzinnya itu adalah Syaikhon Kabiron, orang tua yang sudah renta, ya. Jadi syekh itu ya yang berjanggut, kemudian kabiron itu orang tua yang sudah renta. Berarti dia mengimami laki-laki di hadis itu. Nah, ditelitilah oleh para ulama hadis tarjih itu. Ternyata hadisnya dhaif, ya, lemah. Ya, dan sehingga kita keluarkan dari draft itu, apalagi Ummul Mukminin, istri-istri Nabi itu enggak ada yang pernah mengimami sholat laki-laki. Misalnya Aisyah mengimami Rasulullah, nggak ada riwayatnya. Atau Aisyah mengimami ayahnya Abu Bakar, nggak pernah ada. Ya, jadi oleh karena itu dibuanglah draft itu. Nah, ini masih wacana. Ya, jadi oleh karena itu saya nggak bisa membayangkan Ustadz Ruslan, Ustadz Rusmin misalnya, Ustadz Asmaul Husna, sholat di belakangnya imamnya Dewi Persik misalnya. Nah, kira-kira khusyuk nggak Ustadz? Ya. Atau Ustadz Rusmin diimami oleh Nikita Mirzani misalnya, ya. Wah, Ustadz tuh tahu nama-nama ini kan gitu ya. Nah, orang ini medsos ini udah luar biasa nih, semua orang pun kenal ya, di mana nggak kenal dunia maya itu. Nah itu ya, jadi aneh juga lah kalau ada seperti itu. Nah jadi itu barangkali sebagai pengantarnya. Jadi ada pengertian tarjih, sekali lagi saya ulangi, ada 3 pengertian, membanding-bandingkan dan menguatkan dari dalil-dalil untuk dipilih yang paling kuat. Kemudian yang kedua, membandingkan pendapat-pendapat ulama, mazhab untuk dipilih yang paling kuat. Dan kemudian yang ketiga, pengertian tarjih itu adalah merespon setiap persoalan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan agama Islam. Produk tarjih ada 3, pertama putusan tarjih, yang kedua ada namanya fatwa tarjih, dan yang ketiga ada namanya wacana tarjih. Nah ini barangkali sebagai pengantarnya bisa kita kembangkan mungkin dalam bentuk diskusi dan pertanyaan. Ya mudah-mudahan nih dari 3 materi ini bisa kita kembangkan lebih jauh. Baik, saya kembalikan dulu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.